Juga kita akan terhubung melalui satelit bersama dengan mantan Ketua PBNU Hashim Muzadi. Selamat malam Pak Hashim, bergabung dari Jombang, Jawa Timur. Ya, selamat malam Mbak, selamat malam. Ya, dan juga dengan Pak Din Syamsuddin, Ketua PP Muhammadiyah dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat malam Pak Din. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mulai ke Pak Hashim terlebih dahulu. Pak Hashim, akan dibuka pada malam hari ini dan tema yang diusung adalah meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Anda melihat apa sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia, masyarakat Indonesia saat ini yang harus segera dipersiapkan oleh NU terutama? Tantangan untuk bangsa kita pertama kali adalah pembentukan karakter kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dan budaya Indonesia. Nah, yang kedua adalah masalah ekonomi. Yang ketiga masalah pendidikan. Dan yang keempat adalah masalah keadilan dan kesejahteraan. Maka kita berharap agar Nahdlatul Ulama dapat berkontribusi terhadap hal-hal yang diperlukan oleh negara itu. Baik, saya ingin ke Pak Din, bagaimana dengan Muktamar Muhammadiyah ke-47 ini yang akan mengusung tema gerakan pencerahan menuju Indonesia berkemajuan. Ada sejumlah isu kebangsaan yang akan dibahas pada Muktamar kali ini. Bisa dielaborasi lebih lanjut Pak Din? Iya, sebelumnya saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat dan sukses Muktamar NU di Jombang. Saya mohon maaf tidak bisa hadir karena acara Tanwir Muhammadiyah sudah dimulai hari ini. Namun ucapan selamat saya sudah terkirimkan ke Jombang. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 ini akan dibahas banyak masalah, antara lain pengukuhan komitmen Muhammadiyah terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang kita pandang sebagai Darul Ahdi wa Syahada, dan ada isu-isu strategis baik keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan universal lainnya, semisal krisis air yang telah lama menjadi concern Muhammadiyah, dan bahkan Muhammadiyah telah mengeluarkan fikih air dan ikut menggugat undang-undang tentang sumber daya air yang akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan juga ada sejumlah isu lain termasuk kehidupan beragama yang antara lain Muhammadiyah selama ini concern dengan belum substantifnya keberagaman umat Islam, masih tampil formalistik, ritualistik belaka, yang ini tidak akan bisa membangkitkan kemajuan umat Islam Indonesia dan pada akhirnya juga kemajuan Indonesia tercinta. Baik, Pak Din, saya ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu. Kita sudah dengarkan penjabaran dari Pak Hashim dan juga Pak Din mengenai apa yang menjadi fokus nantinya dalam Muktamar ini. Tapi jika Anda melihat apa sebenarnya tantangan yang benar-benar sudah ada di depan mata yang harus segera dijawab oleh kedua ormas Islam terbesar di Indonesia ini? Iya, saya tadi sempat membaca media Indonesia yang mengingatkan kita kembali, pernah disampaikan oleh mendiang Nurholis Majid bahwa kalau diandaikan Indonesia ini burung Garuda, maka NU dan Muhammadiyah ada dua sayap. Betapa posisi NU dan Muhammadiyah itu amat sangat strategis dalam kacamata perspektif bangsa kita, dan itu meletakkan dua ormas Islam besar ini sebagai elemen civil society yang amat sangat menentukan perjalanan bangsa. Jadi kira-kira itu. Nah, karena itu kita kerap saya dalam perspektif politik betapa melihat dua ormas ini dari segi politik baik secara kualitas maupun kuantitas itu tidak pernah ditinggalkan pembicaraannya ketika bicara politik. Di Pilpres, di Pilkada kali ini, coba diperiksa Pilkada kali ini berapa kader NU, kader Muhammadiyah yang terlibat yang menjadi calon dan seterusnya. Betapa pentingnya. Nah, dari poin sebelum saya sampai ke Vina sampaikan tadi, menurut saya ini momentum ya bagi dua ormas yang sangat kuat ini kalau bicara dalam konteks, karena saya ditanya dalam perspektif politik, dua elemen civil society yang seringkali kita menggunakan pendekatan Hegelian itu bahwa fungsinya adalah suplementatif, suplemen kemudian komplementer dari fungsi-fungsi negara. Jadi membantu peran negara, fungsi sosial
kemasyarakatan, fungsi pendidikan dan seterusnya yang menjadi tantangan, itu kita tidak perlu ragukan lagi. Baik NU, Muhammadiyah, banyak pesantren, pendidikan dan seterusnya. Kalau pendekatan Taqofil juga begitu, untuk menjaga jarak agar kekuatan civil society itu menjadi penyeimbang dari negara. Nah, ini yang mungkin perlu direformulasi kembali oleh dua ormas itu. Nah, poin apa yang ingin saya sampaikan selain melengkapi ya disampaikan oleh Pak Kiai Haji Hasyim Muzadi maupun Pak Profesor Din Samsudin, dua hal kalau digabungkan itu luar biasa kekuatannya. Nah, tantangan paling depan kalau melihat dalam perspektif politik, kalau boleh misalnya juga dipikirkan adalah sumbangan langsung, meskipun politiknya ada politik kebangsaan, politik keumatan, politik lebih pada kemaslahatan umat, bukan politik praktis, tetapi kontribusi untuk meletakkan kita bicara ada problem-problem politik yang cukup besar ya. Anggota DPR, kemudian di partai politik, fenomena sekarang ini, bisakah misalnya NU dan Muhammadiyah meskipun tidak terjun bebas melakukan politik praktis, tetapi ikut andil. Misalnya dalam muktamar ini memberikan semacam konsep bahasa Pak Hasyim Muzadi dan Pak Din tadi, konsep kebangsaan lah katakanlah, tetapi ada semacam semacam sebuah perjalanan, ada masukan, mungkin tidak sistem ketatanegaraan kita, konsep besar berbangsa kita. Yang kedua ada mekanisme kontribusi NU dan Muhammadiyah melakukan rekrutmen politik. Misalnya bagaimana menyiapkan kepemimpinan muda, kepemimpinan ke depan dan seterusnya. Yang ketiga adalah tadi sebenarnya sudah dilaksanakan bagian dari melakukan pendidikan berdemokrasi, pendidikan keumatan kepada masyarakat. Kalau bangsa itu mau maju dalam konteks demokrasi, juga harus ada masyarakat yang tercerahkan. Jadi harus pendidikan berdemokrasi, pendidikan berkonstitusi, pendidikan keumatan tadi. Ini menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Mas Hanta, bahwa ada sebenarnya yang bisa dilakukan kontribusi oleh kedua ormas Islam ini terhadap dunia politik, walaupun tidak bisa